Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Teknik Analisis Data Kuantitatif. Saya Lutfi Ciptasari sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi mengenai statistik deskriptif dan inferensial. Statistik berasal dari bahasa Latin yaitu status atau statista yang mempunyai arti negara. Dulunya dipakai untuk mencatat berbagai urusan negara. Kemudian pada abad ke-17 dan 18 muncul tiga istilah yang bersaing, yaitu political arithmetic, publisistika, dan statistika. Namun yang tetap bertahan adalah statistika. Lalu apa sih yang dimaksud dengan statistika itu? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang mengumpulkan data, mendeskripsikan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan untuk membuat suatu keputusan. Teknik statistika dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan pengolahan data. Ada dua, yaitu statistika deskriptif dan juga statistika inferensial. Mari kita bahas. Yang pertama adalah statistika deskriptif, yaitu statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan suatu data yang terkumpul apa adanya tanpa menarik kesimpulan. Penyajian datanya dapat menggunakan tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, maupun min, median, dan juga modus. Yang kedua adalah statistika inferensial atau induktif, yaitu teknik statistika yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan atau digeneralisasikan untuk populasi. Statistik ini dikategorikan menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Lalu, apa sih peran statistika dalam pendidikan? Contohnya, data siswa yang sudah dikumpulkan oleh pendidik dapat tersusun secara sistematis jika disajikan menggunakan tabel, diagram, maupun grafik. Kemudian, dalam menentukan rata-rata, median, modus, atau pensimpangan baku juga mempermudahkan dalam mengkomunikasikan data yang sudah diperoleh. Baik, materi selanjutnya yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Yang pertama, statistik parametrik, yaitu statistika yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data yang berdistribusi normal dan memiliki varian homogen. Pada umumnya, data yang digunakan pada statistik parametrik ini bersifat interval dan rasio. Pada umumnya, jika data tidak menyebar normal, maka data seharusnya dikerjakan dengan metode statistik non-parametrik, atau setidak-setidaknya dilakukan transformasi terlebih dahulu agar data mengikuti sebaran normal sehingga bisa dikerjakan dengan statistik parametrik. Oke, selanjutnya yaitu syarat. Satu syarat umum yang harus dipenuhi apabila seorang peneliti akan menggunakan statistika parametrik adalah uji persyaratan analisis, di mana salah satunya yang harus terpenuhi adalah data terdistribusi normal. Selanjutnya yaitu unsur-unsur. Statistik parametrik perlu dipenuhi beberapa unsur dari model pengujian dengan statistik parametrik, diantaranya objek pengamatan harus saling independen. Yang kedua, objek pengamatan harus ditarik dari populasi yang berdistribusi normal. Ketiga, populasi-populasi di mana objek pengamatan ditarik harus memiliki varian yang sama. Yang kelima yaitu rata-rata populasi norma 1 dan bervarian sama itu harus juga merupakan kombinasi linear dari efek-efek yang ditimbulkan. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan statistik parametrik. Keunggulannya yaitu syarat-syarat parametrik dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat. Kedua, pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. Ketiga, observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang terdistribusi normal serta memiliki varian yang homogen. Selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama, variabel-variabel yang diteliti harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval. Kedua, dalam analisis teknik statistik harus memenuhi persyaratan analisis. Ketiga, memerlukan data lebih dari 30. Selanjutnya yaitu statistik non-parametrik.
Apa itu statistik non-parametrik? Statistik non-parametrik adalah statistik bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak. Selain itu, statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu syarat statistik non-parametrik. Yang pertama, apabila ukuran sampel demikian kecil sehingga distribusi statistik pengambilan sampel tidak mendekati normal, dan apabila tidak ada asumsi yang dapat dibuat tentang bentuk distribusi populasi yang menjadi sumber sampel. Kedua, apabila digunakan data peringkat atau ordinal, data ordinal hanya memberikan informasi tentang apakah suatu item lebih tinggi, lebih rendah, atau sama dengan item lainnya. Data ini sama sekali tidak menyatakan ukuran perbedaan. Yang ketiga yaitu apabila ada nominal digunakan, yaitu data nominal adalah data di mana sebuah seperti laki-laki atau perempuan diberikan kepada item dan tidak ada implikasi di dalam sebutan tersebut bahwa item yang satu lebih tinggi atau lebih rendah daripada item lainnya. Yang keempat yaitu statistik non-parametrik digunakan karena analisis parametrik tidak konsisten lagi sehingga tidak terikat atau terbebas dari modal distribusi dan sampelnya relatif kecil. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan statistik non-parametrik. Keunggulannya yang pertama, pernyataan kemungkinan yang diperoleh dari sebagian besar tes statistik non-parametrik adalah kemungkinan-kemungkinan yang eksak, tidak peduli bagaimana bentuk distribusi populasi merupakan induk sampel-sampel yang kita tarik. Kedua yaitu, jika sampelnya sekecil n sama dengan 6, hanya tes statistik non-parametrik yang dapat digunakan kalau sifat distribusi populasinya diketahui secara pasti. Yang ketiga yaitu terdapat tes statistik non-parametrik untuk menggarap sampel-sampel yang terdiri dari observasi-observasi dari beberapa populasi yang berlainan. Perkenalkan, nama saya Novi Melidawati dengan nomor NIM 1220519337. Saya di sini ada pemateri ketiga yang akan menjelaskan mengenai materi validitas. Saya kebagian materi validitas isi dan validitas konstruk. Sebelumnya saya akan memaparkan pengertian validitas. Validitas, berdasarkan para ahli dapat diambil kesimpulan bahwa validitas adalah suatu kecermatan atau ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur sesuatu atau secara khusus mengukur data penelitian. Validitas data sendiri digunakan untuk mengukur benar atau salah mengenai data digunakan pada suatu penelitian yang bersifat kuantitatif. Saya akan melanjutkan mengenai validitas isi. Validitas isi dari teknik analisis data kuantitatif. Untuk mewujudkan validitas isi yang baik harus digunakan dengan beragam metode. Baik secara kuantitatif, untuk menilai semua elemen instrumen asesmen, pada tahap awal pengembangan instrumen, tujuan validitas isi adalah mengurangi variasi potensi kesalahan pembuatan instrumen dan meningkatkan kemungkinan diperolehnya indeks validitas konstruk dalam studi lanjutan. Karena sumber-sumber kesalahan antara konstruk teoritis, metode asesmen, dan fungsi asesmen berbeda-beda, maka metode validasi isinya juga akan berbeda. Kemudian lanjut di validitas konstruk dan dari teknik analisis data kuantitatif. Validitas konstruk fokus pada sejauh mana alat ukur untuk menunjukkan hasil pengukuran yang sesuai dengan definisinya. Definisi variabel harus jelas agar penilaian validitas konstruk mudah. Definisi tersebut diturunkan dari teori. Validitas konstruk adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir-butir tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Validitas konstruk biasa digunakan untuk instrumen yang dimaksudkan mengukur variabel konsep, baik yang sifatnya performansi tipikal seperti instrumen untuk mengukur sikap, minat konsep diri, locus control, gaya kepemimpinan, motivasi berprestasi, dan lain-lain. Poin selanjutnya yaitu reliabilitas. Reliabilitas data adalah derajat konsistensi data yang bersangkutan.
reliabilitas berkenaan dengan pertanyaan apakah suatu data dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Suatu data dapat dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama jika diujikan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Kegunaan dari reliabilitas data adalah untuk mengetahui atau menunjukkan keajekan suatu tes dalam mengukur gejala yang sama pada waktu dan kesempatan yang berbeda. Menurut Sugiono, pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara eksternal dan secara internal. Pengujian secara eksternal dilakukan dengan tiga cara, yaitu tes retest atau stability, equivalent, dan gabungan keduanya. Adapun pengujian secara internal dapat dilakukan dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Baik, itu tadi materi dari kelompok 11 tentang teknik analisis data kuantitatif. Sekian dari kami. Jika ada kekeliruan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.